Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan melanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun mengeksekusi senior Hanyu kemarin, di saat yang sama Tuan Muda Lin pun menghampiri dan menanyakan apakah mereka melihat sosok dari Lord Muyun. Jelas senior Song pun bilang kalau ia memang melihatnya, tapi ia tak mau mengatakannya karena faktanya tak ada untungnya juga buat dirinya. Alhasil Tuan Muda Lin yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah dan langsung memberikan sebuah serangan. Bahkan ia pun bilang dengan ia membiarkan mereka tetap hidup, artinya itu sudah merupakan sebuah hadiah. Alhasil si cewek lah yang mengatakan kalau Lord Muyun sudah membunuh senior Hanyu, tapi setelah itu ia langsung bergegas pergi. Yang tanpa diduga setelah mendapatkan info tersebut, Tuan Muda Lin malah masih menyerang mereka semua sebelum mencari Lord Muyun kita, ya kan? Waduh. Sedangkan di sisi lain, ternyata Lord Muyun tadi tidaklah mencegat pasukan musuh, melainkan malah mengikutinya. Di mana ia pergi ke suatu tempat yang sangatlah ramai. Sontak Lord Muyun yang melihatnya juga sangatlah kaget karena faktanya di sana ia akhirnya bertemu lagi dengan rekan lamanya yaitu Yun-Er. Jadi Yun-Er ini adalah salah satu utusan suci dari Tanah Suci Xuanyu. Dijelaskan Tanah Suci Xuanyu sendiri memiliki 10 utusan suci yang masing-masing sangatlah kuat. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menggunakan mata naganya untuk membuat dirinya tidak terlihat. Sementara untuk pasukan musuh tadi, ia pun langsung melaporkan kepada wakil ketua kalau senior Hanyu sudah dieksekusi. Tentunya ia pun menceritakan semuanya kalau mereka bertemu dengan Lord Muyun, di mana senior Song tak bisa apa-apa sedangkan senior Hanyu malah harus terbunuh. Sontak wakil ketua yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah karena memang selain sudah membunuh Hanti Yanyu, Lord Muyun juga membunuh senior Hanyunya. Bahkan ia pun bilang untuk aliansi darah tunggu saja pembalasannya. Jelas Yun-Er yang mendengarnya, ia pun mencoba membela Lord Muyun kita karena katanya Lord Muyun tak akan membunuh seseorang jika ia tidak diganggu. Sayangnya perkataannya itu malah tak terlalu didengar karena ternyata para murid ini sudah mengetahui hubungan Yun-Er dengan Lord Muyun. Bahkan mereka pun memfitnah kalau Yun-Er ini pasti adalah wanita milik Lord Muyun. Alhasil Yun-Er pun benar-benar sangatlah kesal, apalagi para murid ini tetap saja menyudutkannya dan mengingatkan soal peraturan dari seorang wanita suci. Sontak tetua dari Tanah Suci Xuanyu lah yang marah besar dan langsung menyerang mereka semua. Untungnya wakil ketua masih bisa menahan serangan itu dan mengingatkan kalau tujuan mereka di sini bukan untuk saling bertarung melainkan untuk bekerja sama dalam membuka larangan yang ada di sini. Yang pada akhirnya mereka pun sepakat dan langsung menggunakan kekuatannya masing-masing untuk membuka formasi larangannya. Di sana wakil ketua pun bilang kalau formasi ini benar-benar sangatlah kuat, jadi mereka harus menyerangnya di titik yang berbeda-beda supaya tidak terkena serangan balik. Yang tanpa diduga semuanya malah menuruti dan langsung melakukannya. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun hanya tertawa tipis karena katanya seharusnya mereka hanya perlu menemukan inti formasinya saja. Dengan begitu formasinya pasti akan terbuka. Yang pada akhirnya Lord Muyun lah yang membantu mereka semua dalam membuka formasi itu. Jelas melihat formasinya yang akhirnya sudah terbuka, mereka pun langsung bergegas masuk. Tapi sayang Lord Muyun langsung menutupnya lagi yang membuat salah satu pasukan pun malah harus terjepit, ikan. Waduh. Setelah itu sembari menutup lagi formasinya, barulah Lord Muyun dengan keadaan yang masih tidak terlihat, ia pun langsung masuk duluan. Jelas wakil ketua yang melihatnya, ia langsung memerintahkan semuanya untuk kembali menyerang lagi.
Sedangkan untuk Lord Muyun di dalam sana, ia pun langsung merasakan sesuatu yang sangatlah akrab, yang ternyata ini adalah energi peri. So, jadi sebelum Rana Peri Bulu, hanya Rana Fana lah yang bisa menyerap esensi langit dan bumi. Tentunya setelah menerobos ke Rana Peri Bulu dan sudah membentuk tubuh peri, barulah seseorang bisa menyerap energi peri. Di sana Rojusian yang melihatnya juga sangatlah kaget karena katanya energi peri di sini hampir 10 kali lebih kuat daripada energi peri di beberapa tanah suci. Tapi sayangnya hanya energi peri dari zaman kuno lah yang berguna untuk dirinya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya awalnya sedikit heran jika tidak berguna, lalu kenapa Rojusian sangat semangat. Yang ternyata meskipun tidak berguna untuknya, tapi energi peri di sini sangatlah berguna untuk Lord Muyun. Balik lagi keluar, di sana para wakil ketua dan orang-orang dari tanah suci Xuan Yu kemarin, akhirnya mereka pun berhasil membuka formasinya dan memasuki Goa Naga. Tapi bedanya untuk Yun Ar dan Bibi Yunnya, ia tak tahu sama sekali soal energi yang ada di sini. Yang pada akhirnya mereka pun juga memutuskan untuk berpisah dengan istana surgawi Jihuan. Tentunya ia pun hanya mengingatkan tak peduli harta apa yang mereka dapatkan, kedua belah pihak tak boleh saling merebut. Untungnya wakil ketua tak keberatan akan hal itu dan mereka pun langsung bergerak masing-masing. Sementara untuk Lord Muyun di sana dijelaskan dengan adanya energi peri ini, ia bisa menyempurnakan artefak point immortalnya sekaligus dapat menggambar pola yang mengandung energi peri. Selain itu, ternyata dengan menyerap energi peri ini, Lord Muyun pun akhirnya teringat dengan beberapa kenangan di kehidupannya yang sebelumnya dulu. Bahkan ia sampai ingat kalau sekte artefak hanya memiliki 10 artefak point immortal. Yang pada akhirnya Rojusian pun juga mau turun tangan untuk membantu Lord Muyun dalam menyempurnakan artefaknya. Tapi dengan satu syarat, di mana jika ia berhasil, maka jika suatu saat Lord Muyun menemukan harta dengan energi kuno, ia harus mengambilnya dan memberikannya kepadanya. Yang sudah jelas Lord Muyun pun tak keberatan sama sekali dan mereka langsung memulai penyempurnaannya. Yang tanpa diduga penyempurnaan yang mereka lakukan itu juga bisa dirasakan oleh para pasukan dari istana surgawi Jihuan. Bahkan mereka yang menyadarinya malah sangatlah panik dan memutuskan untuk lebih berhati-hati. Balik lagi ke Lord Muyun, di sana untuk pertama kalinya Rojusian pun akhirnya berubah ke bentuk mode manusianya. Dikatakan juga mode manusianya ini hanya bisa berlangsung sementara karena memang jika tanpa bantuan dari energi kuno, dirinya sangatlah tidak stabil. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung menanyakan selain energi peri apalagi yang ada di tempat ini. Yang ternyata di sini juga ada prasasti 9 roh perebut langit. Alhasil Lord Muyun yang memang juga merasakannya, ia pun langsung bergegas mencarinya. Dengan ini Lord Muyun sudah menemukan 3 prasasti 9 rohnya. Yang pertama ada di peti mati, yang kedua ada di reruntuhan naga kuno, dan yang ketiga ternyata ada di Goa Naga. Yang pada akhirnya ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Bahkan sesampainya di sana ia langsung menggunakan darahnya untuk mencari beberapa informasi. Tapi di saat itu juga lah Lord Muyun malah kedatangan para tamu yaitu para pasukan istana surgawi Jihuan. Alhasil ia pun langsung menggunakan mode menghilangnya lagi. Di sana dipimpin oleh senior Ren, ternyata mereka ini sudah diperintahkan oleh wakil ketua untuk mencari orang-orang dari tanah suci Xuan Yu. Di mana kesepakatan di awal tadi sudah tidak dihiraukan lagi karena memang wakil ketua tak mau musuh mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, senior Ren ini juga sangatlah iri dengan Lord Muyun yang memiliki 3 wanita sekaligus, dari Meng Yao, Xin Ya, dan bahkan wanita suci yaitu Yun Ar. Tentunya ia pun menghayal jika ialah yang bisa seperti itu, ya kan? Waduh. Tapi meskipun begitu, karena istana surgawi Jihuannya sudah menyatukan kekuatan utama, jadi setelah rencana ini selesai, Lord Muyun pasti akan meninggoy. Jelas jika itu beneran terjadi, maka Meng Yao akan digunakan sebagai tungku untuk mengekstrak jiwa. Sedangkan untuk Xin Ya, kemungkinan sekte 10.000 formasi tetap tak akan melepaskannya. Dan terakhir untuk wanita suci juga tidaklah mudah untuk ditangkap. Belum sampai di situ, senior Ren ini juga membicarakan soal kehamilan dari Meng Yao yang sudah 3 tahun lamanya. Tentunya ia pun juga sangatlah penasaran sebenarnya apa yang ada dalam perutnya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun benar-benar marah besar dan langsung menyerangnya dari belakang. Ya lur ya, waduh.
Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimana kelanjutan dari Lord Muyun, apakah di part berikutnya ia bisa mengalahkan para pasukan dari Istana Surgawi Jihuan ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.